Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bahagia pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul bersama-sama dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sebelumnya telah diawali dengan sholat maghrib berjamaah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita melanjutkan pengajian kita di surat Ali Imran. Kita telah sampai pada ayat ke-35. Ayat sebelumnya, ayat 34, menjelaskan tentang visi universal manusia, yaitu berketurunan. Jadi manusia punya impian bersama melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak ada keturunan atau kita sepakat untuk tidak punya keturunan, maka manusia akan binasa. Tidak ada lagi manusia di 2000 berapa Pak? Kita ini usia paling lama nanti di tahun keberapa? 2050 atau 2060. Jadi tahun 2100, kalau sekarang ini kita semua sepakat tidak usah punya keturunan, 2100 kemungkinan manusia tinggal dihitung 1, 2, 3. Alhamdulillah kita semua masih dikaruniai oleh Allah limpahan rahmat petunjuk, dan diantara petunjuk itu adalah keinginan kita untuk berketurunan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat 35 itu melanjutkan bahwa tidak sembarang keturunan yang harus kita lahirkan. Tidak sembarang cara kita mendidik anak-anak kita itu. Tidak asal-asalan di dalam membesarkan anak-anak kita. Ada visi, ada misi, termasuk di dalamnya kita perlu membaca apa yang dibutuhkan oleh zaman kita saat ini. Kira-kira kurang lebih begitu pesan yang dapat kita tangkap di dalam surat Ali Imran ayat ke-35 ini. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni. Dan ingatlah ketika istri Imran berdoa, Rabbi, wahai Tuhan, ini sesungguhnya aku nadartu laka, menadarkan untukmu, ma fi batni, apa yang ada di dalam rahimku ini, muharraran, sebagai atau menjadi hamba yang soleh, fataqabbal minni, maka terimalah doa dariku wahai Rabb, innaka, sesungguhnya engkau
antas sami'ul alim, engkau maha mendengar doa-doa hambamu, dan engkau alim, sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka, hamba-hambamu. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi Hana, konon kalau kita baca kitab-kitab tafsir, istrinya Imran itu namanya Hana. Jadi Hana istri Imran itu sangat mendambakan agar anak yang ada di dalam kandungannya itu terlahir sebagai laki-laki. Penting Bapak Ibu kita pahami, bukan berarti Hana tidak suka anak perempuan, tidak. Tetapi karena visinya terhadap anak mengharuskan ia mendambakan hadirnya seorang anak laki-laki. Barangkali perlu kita ulang Bapak Ibu penjelasan ayat-ayat sebelumnya, bahwa muharraran yang diinginkan oleh istri Imran itu adalah sebuah posisi yang terhormat di kalangan Bani Israel. Terhormatnya bukan dalam hal finansial, terhormat dalam arti sangat sedikit yang mau menjadi muharraran. Kalau bahasa kita sekarang, muharraran itu adalah orang yang menghabiskan waktunya, hidupnya di Baitullah, di rumah Allah. Dalam konteks Maryam ini di Baitul Maqdis. Dan itu hanya bisa diemban, dilakukan oleh anak laki-laki. Bani Israel tidak menerima peran itu diambil atau dilaksanakan oleh kaum perempuan. Jadi begitu Bapak Ibu, istri Imran sama sekali tidak anti pada anak perempuan. Cuma kondisi di zamannya itu menuntut bahwa untuk menjadi muharraran itu harus dari anak laki-laki. Jadi kronologinya begitu Bapak Ibu. Mengapa kok posisi muharraran itu tidak bisa untuk anak perempuan? Karena di antara fase hidup perempuan itu harus mengalami, menerima, melaksanakan takdir Allah berupa haid. Di waktu haid ya sudah barang tentu tidak boleh tinggal di dalam Baitullah. Nah, ini zaman dulu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sekaligus ya, kalau kehadiran Ismail itu menghentikan penyembahan persembahan atau kurban dalam bentuk manusia, maka mestinya kehadiran Maryam anaknya Imran ini mestinya menghentikan dominasi laki-laki di dalam mengurus rumah-rumah Allah. Kira-kira begitu Pak. Jadi mestinya kalau kita belajar membaca kisahnya Maryam, terutama di ayat ini adalah ayat yang kemudian secara halus menegur kita semua ini, terutama kaum laki-laki, sampai kepada masjid. Takmir itu kan semua bapak-bapak, tidak ada yang ibu-ibu. Padahal untuk menjadi takmir kan tidak harus tinggal dalam masjid Bapak. Iya kan?
Makanya itu Pak, di masjid kita itu tidak ada cermin, tidak ada sisir, tidak ada parfum. Kenapa? Ya karena takmirnya bapak-bapak semua. Enggak sampai akal bapak-bapak itu betapa pentingnya cermin dan sisir bagi jamaah perempuan. Tapi coba takmirnya itu ada dari kalangan ibu-ibu. Oh, ini sudah sekian abad yang lampau, Quran memberikan kita teguran halus. Mbok libatkanlah perempuan itu di dalam mengurus Baitullah, rumah-rumah Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, nah saat kita menemukan kata muharraran dalam ayat ini khususnya, maka kita sebagai pembaca Quran hendaknya melihat kata ini pada masa di mana Imran hidup, bukan di masa kita sekarang. Karena muharraran itu berarti orang yang meninggalkan duniawi demi untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah. Kalau di dalam tradisi Kristen itu biasa disebut dengan apa ini rahib. Ya, di Islam tidak ada kok orang yang sepanjang siang dan malam tuh ada di masjid. Kalau ada malah menimbulkan pertanyaan, ini orang sedang apa ini? Apa sedang bermasalah dengan istrinya, tidak boleh pulang ke rumah, atau kenapa kok pagi, siang, malam tidurnya di masjid, atau sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Jadi kalau sekarang Pak, ada orang yang ada di masjid saja, nah itu malah menimbulkan tanda tanya. Di zaman itu tidak Pak, memang muharraran itu ya tinggal di rumah ibadah. Kalau kita sekarang Bapak Ibu untuk menjadi muharraran, cukuplah kita datang berjamaah. Cukup itu. Sewaktu-waktu masjid butuh dana ya ikut urunan, berinfak. Sewaktu-waktu ada pengajian ya sekali-sekali datanglah. Jangan datangnya cuma 2 kali setahun Pak. Pada saat Idul Adha dan Idul Fitri kan kasihan. Ini jauh dari definisi muharraran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kualitas muharraran seperti itulah yang diperlukan oleh Imran dan istrinya di zaman itu. Mengapa? Karena zaman itu Bani Israel itu sudah mulai jauh dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, sudah mulai menyimpang. Maka yang paling urgen di waktu itu, di zaman itu adalah sosok muharraran, orang yang mengabdikan dirinya khusus untuk beribadah kepada Allah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau keadaan kita sekarang itu nampaknya berbeda. Kita tidak kekurangan orang-orang yang ahli agama. Banyak tuh Pak, profesor-profesor di bidang agama, banyak sekali. Anak-anak muda sekarang banyak yang sudah doktor di bidang agama Islam. Kita tidak kekurangan ahli-ahli agama. Kita juga tidak kekurangan tenaga kesehatan misalnya. Banyak dokter-dokter kita itu kualitasnya baik. Ya, cuma kadang-kadang alatnya kurang. Sehingga ya dokter-dokter kita ini kadang-kadang terbatas. Tapi kalau kemampuan tidak kalah kita itu dengan dokter-dokter dari negara-negara lain. Sekarang ini Bapak Ibu, secara manusia
secara universal, secara global. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang pakar di bidang energi. Kenapa? Karena problem terbesar umat manusia di zaman ini adalah energi. Manusia abad 21 itu rela bersengketa, bahkan rela berperang hanya untuk memperebutkan sumber-sumber energi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kalau anak-anak kita menjelang kuliah, itu ya jangan diarahkan semua jadi guru semua, atau diarahkan menjadi dokter semua. Cobalah bapak ibu arahkan anak-anak kita itu untuk menekuni bidang-bidang energi, baik itu energi terbarukan maupun jenis-jenis energi yang lain. Atom, arahkanlah anak-anak kita itu belajar tentang atom, tentang nuklir, bukan untuk buat bom, tapi untuk menciptakan energi dari nuklir. Kan begitu. Jadi jangan kita mengarahkan anak-anak kita ini ikut-ikutan pangsa pasar. Sekarang ini kok kayaknya perawat itu banyak keterima jadi apa Pak yang baru-baru ini? Keterima apa namanya? CPNS. Wah, saya juga ingin anak saya jadi perawat. Ya jangan begitu. Kita harus pandai membaca zaman. Sebagaimana Hana istri Imron juga pandai membaca, melihat dan merespon tantangan yang ada di zamannya. Jadi apa yang kita butuhkan besok berbeda dengan yang ada di sekian abad yang lalu. Bahkan apa yang kita butuhkan besok tidak mesti sama dengan yang kita butuhkan pada hari ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kurang lebih ayat ini mengantarkan kepada kita semua pada satu wawasan, satu visi jauh ke depan, bahwa kita hidup tidak hanya memikirkan masa sekarang, bahwa kita hidup tidak hanya ikut-ikutan orang pada umumnya. Kita harus punya misi sendiri. Misi itu kita bangun, kita tentukan setelah kita membaca kebutuhan zaman. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan ya pada ayat setelahnya, ayat 36. Apa kata ayat 36 itu? Kalau ayat 35 tadi menganjurkan kita untuk mendidik generasi sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kebutuhan zaman, maka ayat 36 itu memberikan kita semacam petunjuk bahwa dalam visi besar itu memerlukan tahapan-tahapan yang juga besar. Bapak Ibu yang berbahagia, Hana istri Imron itu kan sangat mendambakan anak apa tadi? Anak laki-laki. Sekali lagi, bukan karena tidak suka pada anak perempuan. Lah ketika Maryam lahir nyatanya juga disayang kok. Ketika lahir bahkan dipilihkan pendidik yang terbaik untuk Maryam itu. Siapa Pak yang mendidik Maryam? Nabiullah Zakaria alaihis salam. Orang termulia, tersoleh di kalangan keluarga Imron.
Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, agar mempertegas visinya terhadap anak yang ada di dalam kandungannya, lalu kemudian kan istri Imran itu bernazar. Nazarnya itu dengan maksud dan tujuan agar anak itu mudah-mudahan lahirnya laki-laki, sehingga kalau laki-laki dia bisa menjadi muharraran. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata yang terjadi itu sesuatu yang lain. Visi besar istri Imran terhadap generasi yang akan dilahirkan olehnya ternyata harus melewati beberapa skenario ilahi. Jadi menarik Bapak Ibu tentang kisah daripada nazar istri Imran itu. Kita bacakan ayatnya, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha, ketika istri Imran telah melahirkan anaknya, qala, dia berkata, Rabbi, ya Allah, inni wada'tuha unsa. Duh Gusti, yang aku lahirkan ini anak perempuan. Kurang lebih begitu Pak bahasanya. Bukan kok Maryam tuh, jadi bukan kok istri Imran tuh kecewa, kok perempuan ya? Bukan. Tapi maksudnya tuh gini loh Bu, sudah menggebu-gebu anaknya itu dinazarkan untuk menjadi yang lahir perempuan, kan begitu Bu. Jadi bukan tidak suka, dalam faktanya kan anak itu tetap dipelihara, dirawat sedemikian rupa. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah itu lebih tahu dari apa yang dia kandung. Pengetahuan Allah itu jauh lebih, apa itu istilahnya, jauh lebih besar ketimbang pengetahuannya istri Imran. Kenapa begitu? Karena istri Imran itu jangkauan ilmunya Pak ya saat itu saja. Kalau Allah ya sudah barang tentu Allah Al-Alim. Maryam seperti Hana itu belum tahu bahwa bayi perempuan yang lahir ini nantinya dia akan menjadi wasilah daripada doanya Hana. Karena dari Maryam itulah lahir Nabiullah Isa. Lebih dari sekedar muharraran. Yang diminta Hana itu muharraran, yang diberikan Allah seorang nabi, tapi tidak langsung Pak, ada prosesnya, ada tahapannya. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, sering-sering kita itu berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, berilah aku ini. Yang kita dapatkan ternyata bukan ini, tapi itu. Oh, jauh hari berikutnya baru kemudian kita sadar, ya Allah, ternyata ini toh hikmahnya. Ya kan begitu toh. Tidak jarang dalam kehidupan kita ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya Maryam, Hana istri Imran, kenapa dia mengatakan tadi, duh Gusti yang lahir kok perempuan? Ya karena
laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tidak sama itu dalam arti tadi itu loh. Untuk muharraran itu yang dikehendaki zamannya adalah laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam. Ya. Dan sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam. Wah, Maryam ini luar biasa, Bapak. Maryam ini nama yang sangat mulia. Ya. Tapi sebelum kita ke sana barangkali kita harus urut dulu ya. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku telah menamai dia dengan nama Maryam, dan aku mohon kepadamu perlindungan untuk anak-anaknya. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, naluri, visi Hana tentang masa depan itu seketika datang lagi Bapak Ibu. Kapan? Ketika Hana berdoa, wa inni u'idhuha bika, ya Allah, aku memohonkan perlindunganmu untuknya, untuk si bayi tadi, wa dzurriyyataha, dan juga anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari apa itu? Tipu daya syaitan yang terkutuk. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat Isa itu adalah manusia yang paling suci dari sisi kelahirannya. Mengapa begitu? Karena Isa tercipta tidak dari aktivitas seksual, tidak daripada aktivitas biologis, tidak ada. Jadi hanya Isa saja yang seperti itu, selain tentunya Adam alaihis salam. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ketika bayinya lahir, ternyata jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Pada kasus ini Al-Quran menyebut bayi perempuan yang dilahirkan istri Imran itu dengan sebutan unsa. Unsa artinya apa Bu? Perempuan, anak perempuan. Sementara pada ayat sebelumnya istri Imran disebut dengan apa Bu? Apa Pak? Apa tadi? Imro'atun. Ya. Selain unsa dan imro'atun, Al-Quran juga ternyata menggunakan kata lain untuk menyebut perempuan. Apa itu Pak? An-Nisa. Ini bagaimana kok bisa berbeda-beda ini? Kalau imro'atun digunakan Al-Quran untuk menyebut perempuan-perempuan yang telah bersuami. Maka di dalam Quran itu Pak kita membaca ada Imro'atu Aziz. Siapa itu? Istrinya penguasa Mesir. Istrinya Aziz. Tapi Aziz di sini bukan nama orang Pak. Ini pembesar, ya, pejabat tinggi di negara Mesir kala itu. Ada juga Quran menyebut Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bahkan Quran juga menyebut Imro'atu Nuh, istrinya Nuh. Sementara kata An-Nisa digunakan secara umum, bisa untuk perempuan, bisa juga untuk perempuan yang sudah bersuami. Lah kalau unsa, ini apa ini kalau unsa ini?
Adzakar wal uns. Kata unsa di dalam Quran digunakan untuk menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi bicaranya soal relasi, Pak. Kenapa Quran menyebut bayi Maryam tadi dengan unsa? Karena itu berkaitan dengan relasi fungsional. Untuk posisi tertentu hanya lazim diberikan kepada jenis kelamin tertentu. Itulah yang disebut dengan adzakar wal unsa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau begitu ya, dari isyarat Quran ini menunjukkan kepada kita semua bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan itu bisa saja berbeda-beda tergantung zamannya. Bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Termasuk takmir tadi itu, Pak. Mungkin sekarang ini sudah waktunya ibu-ibu itu dimasukkan dalam pengurus ketakmiran. Lawang bupati sudah ada yang dari ibu-ibu, ya kan? Gubernur ya sudah ada, bahkan presiden kita pernah punya presiden perempuan. Lah masa ngurus masjid ibu-ibu nggak boleh? Baik Bapak Ibu, masih ada waktu tidak ya? Masih ada waktu. Oh iya. Termasuk juga adzakar wal unsa ini ya, itu juga digunakan Quran ketika membicarakan soal apa, Pak? Pewarisan. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan nanti jangan heran kalau ada ilmuwan kita yang mengatakan bahwa sesungguhnya arah daripada pewarisan dalam Quran itu adalah keseimbangan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu karena dari sini ini, Pak. Kenapa? Ya karena Quran menggunakan adzakar wal unsa itu karena relasi laki-laki dan perempuan. Mengapa kok bagian laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan? Karena di zaman itu laki-laki menjadi tulang punggung setiap bahkan semua keluarga. Bahkan zaman itu, Pak, laki-laki tidak cuma membiayai istri dan anak, bahkan membiayai apa lagi? Yang membiayai ponakan, membiayai saudaranya di zaman itu loh, Pak. Ya, tapi ini bukan saya belum berani ya ke sana ya. Cuma saya mengantarkan kepada kita semua bahwa orang yang berpandangan bahwa jiwa dari waris di dalam Quran itu adalah kesetaraan, itu saya menunjukkan ini loh di antara akar persoalannya. Ya. Tapi untuk kemudian mengatakan bahwa sudahlah, hitung-hitungan waris di dalam Quran tidak usah kita gunakan. Wah ya, saya belum berani, Pak. Cuma mengantarkan pemahaman kita bahwa di Quran itu kalau pakainya adzakar wal unsa itu memang membicarakan soal relasi laki-laki dan perempuan. Nah, kembali kepada kisah Imran. Meski sedang menghadapi kenyataan pahit, dia tetap berbaik sangka kepada Allah dengan melakukan 2 hal yang penting. Apa 2 hal itu? Pertama, memberi nama yang baik untuk putrinya. Namanya apa tadi, Pak? Wa inni sammaituha Maryam. Nah, kita lihat, Pak, Maryam. Maryam itu seperti apa? Kata Maryam itu memiliki beragam arti.
yang semua arti-artinya mengarah pada ketinggian, kemuliaan. Apa misalnya, Pak? Maryam itu adalah sosok perempuan yang abidah, ahli ibadah, solehah, tohiroh, suci. Ya, dia menjaga kehormatannya dengan baik. Iffah itu ya hampir sama ya, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan. Itu kalau Maryam dalam literatur Arab. Kalau di dalam Mesir kuno, Maryam itu artinya perempuan terhormat. Kalau di dalam bahasa Rumania, Maryam itu artinya bintang laut. Jadi semua yang bagus-bagus, Pak. Nama Maryam itu ditulis dalam berbagai peradaban manusia, bermacam-macam, tapi intinya Maryam. Misalnya apa, Pak? Maria, ya kan? Ada kan Maria kan? Maria. Mirip-mirip Maria apa, Pak? Mary. Maria, Mary. Mirip-mirip lagi apa, Bu? Mira. Jadi itu semua tuh sama tuh. Maryam, Maria, Mary. Wah, itu kalau bangsawan Inggris, Pak, Mary. Ya. Terus apa tadi? Terakhir tadi apa? Mira. Ya, monggolah, hanya orang Indonesia saja kayaknya yang namanya Mira ya. Mary nggak ada. Maria juga ibu saya tuh Maria. Ya. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan keturunannya dari godaan syaitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perlu kita pahami bahwa kata syaitan itu mengutip ya salah seorang mufasir, Imam Tontowi ya, menunjukkan bahwa bisa ya Pak, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan di bulan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi